Kimia Lovers. Jadi di sini kami akan membahas mengenai penurunan tekanan lautan dalam sifat kualitas. Namun sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Hana Sulana Kisha, nama saya Salman Azam Tekskal. Nama saya Muhammad Raja Andeska. Nama saya Muhammad Aziz Pratama. Jadi di sini ada 3 topik yang akan kami bahas. Yang pertama pengertian dari jenis-jenis sifat kualitatif lautan. Yang kedua adalah penginapan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sumber kilo. Dan yang ketiga adalah pembahasan soal. Nah, yang pertama ada penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat pelarut pada suhu yang konstan. Tekanan uap pelarut adalah tekanan ditimbulkan oleh uap jenuh larutan. Tiap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air. Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenuh. Menurut hukum Raoult bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi uap larutan. Delta P sama dengan P sama dengan P, delta P sama dengan XT kali P. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi titik didih adalah di mana air mendidih dan titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih. Kenaikan titik didih delta TB adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P konstan, dirumuskan pada delta TB sama dengan TB dikurang TB 0 atau delta TB sama dengan KB dikali M. Pada larutan elektrolit kita tinggal kalikan dengan I, yaitu delta TB sama dengan KB dikali M dan dikali I. Nah, masuk kita ke materi ketiga yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, di sini titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Dan titik beku terjadi saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Nah, di sini air punya titik beku yang normalnya pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu, karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan tekanan uap air es. Nah, penurunan titik beku atau delta TF adalah titik didih pelarut sama dengan larutannya pada P konstan. Nah, maksudnya itu gimana? Ada di rumusnya, yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, pada larutan elektrolit dia ditambah I-nya saja, yaitu delta TEF sama dengan KF dikali M dikali I. Selanjutnya adalah tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik dilambangkan dengan tanda V, di mana pengertiannya adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan tekanan osmotik larutan dengan pelarut murni agar osmotik terhenti. Nah, untuk rumusnya yang pertama adalah non-elektrolit, di mana rumusnya adalah V sama dengan M dikali R dikali T, di mana M adalah molaritas, R adalah sebuah ketetapan yaitu 0,082, dan T-nya adalah suhu, harus Kelvin. Nah, untuk yang elektrolit itu tinggal ditambahkan I, di mana rumusnya adalah V sama dengan M dikali R dikali T dan dikali I. Untuk I, cara mencari I-nya itu adalah 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali derajat ionisasi. Nah, ada juga beberapa istilah osmotik. Yang pertama adalah isotonik, di mana V1 sama dengan V2. Kalau hipotonik adalah V1 lebih kecil dari V2. Kalau hipertonik adalah V1 lebih besar dari V2.
dari siaran video tersebut yang tadi bisa kita lihat dari 3 larutan tersebut. Yang pertama ada larutan air murni, yang kedua ada larutan air murni ditambah gula, yang ketiga adalah larutan air murni ditambah garam. Nah, di situ kita lihat bahwa air murni lebih memiliki banyak uap ketimbang 2 larutan tersebut, dikarenakan air murni tidak terhambat oleh larutan. Dan dua larutan tersebut yang tadi yang gula ditambah sama garam ini dia terhambat uapnya karena ada larutan. Nah, maka air murni itu fasa uapnya ialah P0, sedangkan kalau air murni ditambah larutan fasa uapnya yaitu P. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 12. Nah, pertama-tama kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui ada P0 yaitu 150 mmHg, lalu P itu diketahui 138 mmHg karena dikurang dengan 12, di mana di soalnya dibilang bahwa untuk memperoleh larutan dengan tekanan uap 12 mmHg lebih rendah, jadi dikurang. Lalu juga diketahui gram metanol 320 gram, lalu mR-nya juga 32. Nah, yang ditanya itu gram gliserol. Nah, sedangkan mR-nya udah diketahui 92. Jadi kita bisa mengerjakan dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, kita langsung masukin aja. Tadi kan P0-nya itu adalah 150 dikurang 138. Itu hasilnya adalah 12 mmHg. Lalu kita bisa cari mol terlarut dan mol pelarutnya. Nah, mol terlarut itu dia pakai rumus gram per mR. Nah, kan gram terlarutnya itu yang ini kan, yang gliserol. Berarti kita buat aja gram per mR-nya diketahui 92. Nah, kita biar kayak gini. Terus tuh kita cari yang mol pelarut. Nah, mol pelarutnya sama juga gram per mR. Berarti kita masukin 320 per 32. Itu hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukin ke rumus, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0. Nah, tadi kita tahu kalau delta P-nya itu adalah 12, lalu XT-nya adalah NT per NT ditambah NP. Nah, NT tadi kita tahu kalau gram per 92, berarti ini juga gram per 92 ditambah 10 dikali 150. Nah, ini kalau kita setarain, ini nanti jadi 920. Nah, ini jerat sama yang ini. Berarti sisa 12 sama dengan gram per gram ditambah 920 dikali 150. Nah, 150 pindah ke sebelah sini berarti dibagi. Nah, hasilnya adalah 0,08 sama dengan gram per gram ditambah 920. Lalu yang di bawah pindah ke atas. Berarti kan jadinya 0,08 dikali gram ditambah 920 sama dengan gram. Ya udah, kita kali masuk aja. Berarti kalau kita kali masuk ini menjadi 0,08 gram ditambah 73,6 sama dengan gram. Nah, ini kita bisa memindahkan yang 73,6 ke kanan dan gram itu. Berarti 0,08 gram dikurang gram sama dengan 73 dikoma 6. Nah, ini hasilnya adalah minus 0,92. Ini 0 ya. Ini adalah 73,6. Nah, berarti di sini tinggal gram sama dengan 73,6 per minus 0,92. Oh ya, maaf, tadi ini kan 73,6 pindah ke kanan, berarti dia jadi negatif. Berarti nanti ini hasilnya ada positif, yaitu gram sama dengan 80. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1 esai. Diketahui pada soal ada massa air 72 gram, mR-nya 18, massa urea 60 gram, mR-nya 60, P0 pada 20 derajat Celcius ialah 22,5 mmHg. Nah, yang ditanya ada A, fraksi mol Z larut, yang B, fraksi mol Z pelarut, dan yang terakhir ada tekanan uap pelarutan. Jadi yang pertama kita masukin rumusnya, yaitu XT sama dengan NT per
NT ditambah NP. Sama dengan tadi ini, rumus yang ini kita bisa pecah menjadi M per MR per M per MR. Kenapa M per MR? Karena yang tadi yang diketahui yaitu massa sama molekul relatifnya. Kemudian kita masukin angkanya yaitu tadi M untuk mol selarut yaitu 60 per 60 per 60 ditambah 72 per 18. Baru ini kita bagi. Ini bagi ini 1 per ini dibagi ini 1 ditambah ini dibagi ini 4. Dihasilin menjadi 1 per 5. Ini kita rubah ke desimal yaitu 0,2. Nah, sekarang kita bakal cari fraksi mol pelarutnya yaitu XP ditambah XT sama dengan 1. Karena tadi XT-nya udah kita ketahui, kita tinggal masukin aja angkanya. Jadi 0,2 sama dengan 1. Nah, 0,2 ini pindah ke sebelah kiri, yaitu XP sama dengan 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Ya, kita mencari tekanan uap larutan. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan P0 dikali XP. Tadi P0-nya diketahui yaitu 22,5 dikali XP-nya tadi yaitu 0,8 sama dengan 18 mm Hg.